Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin. Inspirasi, motivasi, dan pengembangan diri. Hari ini istimewa sekali tamu kita, Ustazah Dr. Hajah Fadilah Ulfa, LCMA, alumni Gontor tahun 99 awal. Ini dai mancanegara. Jadi kalau di Gontor ada gedung-gedung ya, ada gedung Saudi, ada gedung Kairo, ada gedung macam-macam itu. Ternyata itu membekas, menginternal dalam diri santri yang akhirnya bertekad untuk keluar negeri. Ustazah Fadilah ini S1 di Kairo, S2 di Malaysia, dan S3 juga di Malaysia. Dan sekarang berkeliling ke banyak tempat di dunia menjadi dai mancanegara. Yuk kita ngobrol sama-sama dengan Ustazah Fadilah Ulfa, doktorah ya. Assalamualaikum Ustazah Fadilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Oke. Boleh. Ustazah Fadilah, ini masuk mantingan tahun berapa? Saya masuk mantingan itu tahun 93 ya, 93. 93 ya. Selesai tahun 99 awal ya berarti ya? Iya, 99 awal. Semester dulu 6 tahun di Gontor, di bagian apa saja dulu? Organisasi OPPM. Kismul Amen. Ada wajah nggak ini Kismul Amen? Dulu suka ditakuti. Tapi saya dari Furaiah itu Kismul Amen. Kemudian alhamdulillah kelas 6-nya diamanahkan juga Kismul Amen sampai akhir. Oke. Dari Furea udah Kismul Amen. Jadi ada tanpa nggak ini Kismul Amen? Ya? Ada ya? Konsulnya itu mana dulu? Oh iya, saya Palembang, Ustaz. Oh, Palembang ya? Palembang. Oh, Tempe. lahir Palembang. Ya, alhamdulillah di Palembang, lahir di Palembang. Lahir Tapi di Palembang. ayah bukan dari Palembang. Okay. Kakek sih tepatnya. Kakeknya orang India, asli. Oh, kakek orang India. Kakek ya? Iya. India. Kakek sebelah ibu orang India. Kakek Dari sebelah ibu, ya? ayah orang India. Oh, India dua-duanya. Iya. Masya Allah. Makanya sejak awal darahnya udah darah internasional ya. Itulah kan. Kadang dikira orang Arab, kadang dikira orang Aceh, kadang dikira orang India gitu. Macam-macam udah kalau ngelihat wajah. Dari Gontor kemana? Dari Gontor ke ini kan sebenarnya panjang. Jadi dari Gontor selesai ngambil
ini dulu S1 kan di Mantingan ya, ngabdi jadi ustazah S1 ngabdi. 1 tahun. Jadi saja 1 tahun. Oke, terus? Jadi itu ngambilnya dulu jurusannya PAI. Kemudian cuma 1 tahun terus balik ke IAIN Raden Patah Palembang, ngambilnya Ke BSA, Palembang. Bahasa Sastra Arab. Bahasa Ya. Sastra. Kemudian dari situ adalah ketemu syekhnya kan. Nah, jadi kenal-kenalan lah sama syekh Ada itu. syekh datang. Syekh dari Mesir ada. Ada Mesir yang ditugaskan untuk ngajar lah di Fakultas BSA itu, Bahasa Sastra Arab di IAIN itu. Oke. Jadi diajak sama kakak tingkat, ya udah ngambil tes Mesir. Padahal sebenarnya tahun 99 ngetes, tapi nggak lulus. Jadi pas waktu sudah kuliah, dapat 1 semester apa 2 semester, itu ngambil tes ke Mesir lewat Depak, beasiswa. Beasiswa Depak ternyata lulus, alhamdulillah gitu kan. Nah, jadi akhirnya pergi ke Mesir ya, beasiswa itu Alamin Hati Azhar itu. Jadi ngulang lagi semester 1. Sekarang ngambilnya Usuluddin, Akidah dan Filsafat. Jadi memang di Mesir akhirnya terlambat. Semestinya 99 kan. Oke, jadi anak angkatan 2001 jadinya. Jadi 2 tahun terlambat dari kawan-kawan yang lain. Masuk 2001. Oh, jurusannya apa di Al-Azhar? Jurusannya di Al-Azhar itu Usuluddin, Akidah dan Filsafat. Usuluddin, Akidah dan Filsafat. Memang itu jurusannya atau milih? Yang ketiga nih sepertinya ikut kata hati. Kalau kemarin di pondok kan ikut-ikutan kawan gitu loh. Apa nih yang mau dipilih? Pendidikan agama Islam, udah ngambil itu semua. Kemudian waktu di Palembang banyak juga pondok kan sukanya masuknya BSA kan, bahasa Arab. Nah kemudian yang ketiga ini di Mesir kayaknya memang lebih senang mikir-mikir dikit gitu ya. Dan bukunya kan tipis-tipis. Kalau akidah dan pemikiran itu kan bukunya tipis, nggak perlu banyak ngapal. Tapi kalau baca 10 kali untuk Nah beda dengan yang mungkin ngambil hadis atau Quran gitu kan bukunya tebal-tebal dan main ngapal. Hafalannya Quran hadis ya. Jadi memang lebih senang yang tipis-tipis tapi dibaca banyak. Oke. Berapa tahun di Mesir itu? 4 tahun Ustaz. 4 tahun selesai ya. Wah luar biasa. Alhamdulillah. Tinggal kelas. Alhamdulillah naik terus sih. Nggak pernah mangkul. Ya? Oh, ya, alhamdulillah. Jadi memang karena kita ngambilnya akidah filsafat dan itu kan sedikit ya. Jadi Indonesia pun cuma satu lagi orang Thailand. Jadi foreigner yang ada di fakultas saya itu cuma 3 orang. Lainnya orang ini gitu. Sementara kalau ngambil tafsir Quran gitu kan, itu kan banyak gitu. Jadi memang lebih banyak inilah jadi lebih mandiri ya daripada yang lain. Kalau yang lain tuh kan nggak kuliah tuh bisa nyambil-nyambil, tapi kalau kita nggak, jadi kita mesti ada perwakilan tuh. Dan jadi ada ukhuwahnya lebih dalam gitu. S2, S3 ikut S1. Oh, ngikut S1. Ya, jadi karena kemarin itu ya University of Malaya itu sebenarnya kalau untuk yang S2 cepet Ustaz. Karena ini kan ketika itu memang balik dari Mesir udah langsung nikah. Ya, jadi balik ke Mesir itu 2005 September, Ana menikah 2006 Februari. Hanya beberapa bulan balik. Jadi belum kemana-mana tuh udah langsung nikah. Nah, di situ 2006 itu ya udah jadi enggak ini, tapi habis itu untuk S2-nya itu lama prosesnya. Jadi kita ngajar dulu ada satu AMCF namanya ya, yang Abu Dhabi punya, ASEAN Muslim Charity Foundation itu. ASEAN Muslim Foundation Charity Foundation ya. Ada Ma'had di sana. Ya, jadi dia kalau nama ininya disebutnya Ma'had Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia setiap provinsi ada Ustadz, dan dia hanya mengambil guru-guru yang dari Timur Tengah.
Jadi kawan-kawan di Timur Tengah itu semuanya rata-rata dia kalau memang debalik itu dia akan ngabdi di situ. AMCF itu, dan kita sebutnya kalau di Palembang tuh Ma'had Sa'ad bin Abi Waqqas, dan dia under Muhammadiyah. Under Muhammadiyah Palembang. Universitas Muhammadiyah Jadi Palembang. setelah dari Mesir ngajar dulu di saat bin Ya, Abi Waqqas itu. nikah, kemudian ngajar. Oh, ngajar. Kan jaraknya jauh, jadi balik 2006 itu kan baru balik tuh. Habis itu udah nikah terus ngambil S2-nya itu kalau nggak salah itu saya ngambil S2 itu 2010. 2010. Kan dari 2006 ke 2010 agak lama tuh karena itu sibuk ngajar. Berarti 4 tahun ngajar di pondok. Nah, itu karena di Palembang kan ini Ustaz. Jadi ngajarnya di Palembang. Kemudian suami qadarullah anak Gontor juga tahun 96. Alumni tahun 96. Nah, jadi jadi siapa nama beliau suaminya? itu Ismail Jalili. Ismail Jalili. Oh, angkatan 96 ya. Berarti anggota ISID dia juga kan ya. ISID-nya di Gontor. Berarti anggota ISID ini, ikatan suami istri. Emang ini keluarga sama-sama Gontor. Ya, ISID. Jadi harus daftar nanti. Ikatan suami istri dari anak sekarang Gontor Putri 3, anak sekarang Gontor Putri 3. Oke. Ini namanya keluarga satu paket Gontor gitu. Alhamdulillah. Jadi ngambil S2 itu akidah dan pemikiran Islam memang nyambung dari S1-nya. Karena S1-nya ini akidah dan filsafat. Jadi di Malaysia tuh nggak ada akidah filsafat, yang ada adalah akidah dan pemikiran Islam. Jadi cepat Ustadz, alhamdulillah, karena kita suami ditugasin ke Bengkulu, saya berhenti bekerja dari Palembang itu, kami berhenti karena berdua itu kami semuanya di AMCF itu, Ma'had Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Terus suami pindah ke Bengkulu, saya cuma honor saja. Nah, ketika honor itu tertariklah, aduh ini cuma honor kan, yang ngambil S2 aja lah. Ngambil S2. Alhamdulillah S2-nya cuma 1 tahun selesai. S2 1 tahun selesai. 6 bulan ngambil kuliah, 6 bulan nulis, 6 bulan berikutnya cuma proses ujian dan lain sebagainya. Jadi cuma 1 tahun setengah, tapi karena wisudahnya di akhir kan, jadi akhirnya jadi 2 tahun. Tapi 1 tahun setengah tuh alhamdulillah selesai. Dan itu jadi memang bolak-balik, nggak tinggal di Malaysia, cuma sesekali aja, sesekali bolak-balik Bengkulu KL, Bengkulu KL. Jadi cepat. Nah, S3-nya itu yang lama. S3 saya itu hampir 6 tahun. Nah, kalau ditanya kenapa? Karena melanglang buana ngajar ke masjid-masjid gitu. Jadi alhamdulillah qadarullah. Di masjid di Surau di Kuala Lumpur itu alhamdulillah karena jamaah suka, dan memang saya dakwah, tapi sebenarnya spesifik dakwah saya ini Quran. Saya suka sekali mentadaburi Al-Quran. Jadi jemaah tidak lagi dikasih penjelasan-penjelasan. Saya contohkan Ustaz ya, Ya, kalau boleh. Bicara surat Al-Asr misalnya, bicara surat Al-Asr, orang akan bicara tentang waktu, kepentingan waktu. Pernah nggak kita katakan bahwa Allah nggak hanya bersumpah di waktu asar, Allah bersumpah di waktu fajar, Allah bersumpah di waktu duha, Allah bersumpah di waktu asyams gitu. Kalau ikut hitungan waktu itu, fajar itu matahari baru terbit, duha itu matahari kemerahan, syams itu matahari terik-teriknya, asar itu matahari tenggelam, malam itu matahari sudah tidak ada. Jadi ketika kita bawa Al-Quran itu lebih dalam, yang mana mereka nggak pernah dapatkan itu, nah itu yang menjadi daya tariknya. Jadi nggak apa-apa deh. Nah kebetulan saya kan kandidat doktor, jadi itu yang mereka lihat. Ini kan kandidat doktor dan University of Malaya. Jadi memang ada sebagian majlis-majlis taklim itu dia minta izin, saya dapat resmi ininya. Jadi alhamdulillah memang perjalanan dakwah itu sebenarnya sebelum ke Mesir, sesudah balik ke Mesir itu sebenarnya sudah berdakwah. Karena dulu ayah yang maksa, ini kok dari Mesir nggak bisa ceramah gitu kan. Jadi kita terpaksa menampilkan diri, memang harus berceramah. Tapi alhamdulillah dulu di pondok memang suka menang juara pidato sih. Jadi memang yang namanya pidato bahasa Arab gitu ya, pidato bahasa Indonesia itu jangan bahasa Inggris saja.
Jadi bahasa Arab, bahasa Indonesia tuh memang kita sudah jadi memang selalu menang lah. Terus juga jadi masuk di bagian taklim tuh yang fanul khitobat itu. Jadi memang kalau misalnya Oke. kita katakan skill kita di pondok itu sebenarnya menentukan kita sekarang gitu. Gimana kita grab audien itu, cara Ah, penyampaian ya ah, ah. dengan bahasa yang sederhana itu sebenarnya kita dapatkan waktu di pondok gitu. Nah, sekarang kemasannya adalah kontennya gitu. Untuk ibu-ibu yang Oke. sudah sering berkajian itu kalau dikasih kajian yang datar-datar mereka nggak terlalu ini. Tapi mereka suka yang mendetil gitu. Anggap saja misalnya kalau misalnya di Indonesia itu ada Ustadz Adi Hidayat yang selalu menganalisis ayat gitu ya. Ya, Kalau saya nggak betul. lah sampai detil banget, saya pakai dengan bahasa yang lebih sederhana aja gitu, nggak sampai menghafal semuanya Hmm. nggak. Cuma karena saya ini sebenarnya tadi akidah dan pemikiran Islam ya, S3 juga akidah dan pemikiran Islam. Tapi di S2 saya memang membahas ilmu kalam, Hmm. konsep takdir menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Tapi untuk S3 bukan lagi ilmu kalam, tapi sudah tasawuf. Saya ambil pemikirannya. Dan Ah, memang sejak karena itu tadi 6 tahun ya, 5 tahun itu pengkajiannya tasawuf. Jadi coba untuk menampilkan selain kita menganalisis surat, masukkan nilai-nilai tasawuf. Nah, hmm. jadi saya selalu punya syiar mari berjumpa di ruang makrifah, semoga ada hati yang jatuh cinta. Itu selalu sih syiar saya Oke. kalau setiap berkajian. Dan kemarin ketika kembali ke Mantingan, saya katakan berapa banyak alumni kita, siapa yang mewarnai dunia dakwah ini. Kalau Ustadz jangan ditanya ya, sudah banyak. Ya, betul. Tapi kalau Ustazah, nah ini sudah kita masuk dalam ruhnya ya, dalam ruhnya. Ya, Karena ya. saya itu sebenarnya akidah dan filsafat, kemudian pemikiran Islam, kemudian Ah, juga S3-nya juga ini. Tapi alhamdulillah S3 saya itu sudah agak kayak menemukan satu jalan bahwa ilmu itu kan harusnya menghadirkan cinta. Saya ya, selalu oke. akan ingat bahwa surat Al-Alaq dibuka dengan kata ikra, nuntut ilmu, Ah, tapi dia ah, ditutup ah. dengan wasjud waqtarib. Ya, Jadi ilmu tuh untuk apa? Untuk bersujud dan mendekat. Jadi itu yang saya hmm. katakan. Jadi kalau enggak jatuh cinta, kalau enggak dekat sama Allah, ilmu apa yang dipelajari? Ya, 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 ya. Jadi bahkan bahasa Arab pun nggak akan mendatangkan rasa kalau ternyata bahasa Arab itu hanya dipahami cuma sekedar bahasa Arab. Bahasa Arab akan mendatangkan rasa kalau itu menjadi alat untuk mengkaji Al-Qur'annya. Jadi dakwahnya Ustadz terus terang kalau misalnya disebut dai mancanegara itu dimulai dari Malaysia. Dan alhamdulillah Dimulai sejak dari corona. Malaysia ya. Betul sekali. Saya sebenarnya Pas ketika S3 S3 itu berarti. lama itu karena itu tadi Ustaz. Karena kuliahnya kan memang nggak ada mata kuliah sebenarnya. S3 nggak ada mata kuliah. Jadi saya hanya Oke. menulis. Nah, ketika menulis kan Menulis waktu saya banyak disertasi. kosongnya. Jadi memanglah Ya. saya dipanggil sana sini. Dulu saya mengajar ada salah satu sekolah tuh namanya Madrasah Adeni ya. Adeni Islamic School. Itu sekolah swasta dan dia sangat suka dengan anak gontor. Katanya anak gontor tuh Hmm. komunikatif. Jadi saya Oke. masuk juga itu karena ada channel anak gontor di situ. Anak gontor kebetulan jadi subject coordinator Arabic. Ya, saya masuk di situ sama suami lagi, sama-sama Belajar suami. bahasa Suami itu Arab. selalu bersama. Ya. Hah? Bahasa Arab. Iya betul. Ajarnya bahasa Arab. Arabic hafazan. Nah, Hmm. jadi sepanjang saya di ADNI itu ternyata ya itu tadi saya berkenalan dengan wali santri yang alhamdulillah orang Indonesia dan da'iyah ilallah di situ. Hmm. Jadi saya dipanggil lah, coba ngisi gitu. Dan ada juga orang-orang Indonesia yang minta saya untuk ngisi pengajian. Dari situ ngisi dikit-dikit kan ke rumah gitu ya. Nah ketemu dengan ada satu Ah, daiyah ini baru masuk masjid, baru masuk surau karena banyak ketemu. Habis itu sudah lama jadwal semakin padat, akhirnya ditinggalkan itu yang ngajar di sekolah itu. Padahal ada sekitar 5 tahun ngajar di situ karena biaya S3 saya ambil dari situ. Suami juga hmm. ngambil S3 di USIM. Jadi kami sama-sama kuliah S3 dan Ah, nggak dapat beasiswa. Kalau dulu S1 di Mesir dapat beasiswa, S2 nggak dapat beasiswa, S3 nggak dapat beasiswa. Jadi kalau nggak ngajar dari mana, sementara tahu sendiri kan biaya untuk S2, S3 itu nggak murah di ya. University of Malaya. Jadi setelah sudah ini, akhirnya karena banyak jadwal keluar memang fokus ke dakwah.
di Malaysia. Nah, di Malaysia itu kayak baru menemukan ruhnya bahwa kita ini fashionnya padahal Dakwah. pemikiran, tapi fashionnya ke Quran. Saya nggak ngambil tafsir kan, waktu S2-nya Ya, enggak. Tapi saya suka betul. mikir. Dan saya suka dengan kalimat ketika Al-Quran mengatakan afala yatadabbarunal Quran. Kenapa kamu nggak memikirkan ayat Quran? Berarti saya yakin bahwa Al-Quran itu harusnya dipikirkan. Maka di setiap kelas saya selalu akan bertanya. Saya akan selalu bertanya, kenapa disebut Allah seperti ini? Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Nah, baru berpikir. Jadi memang kuliah kita modelnya dua arah, Ustaz. Dua arah yang kita katakan karena jemaah itu diajak bicara, maka kelas Zoom pun akhirnya menjadikan mereka suka untuk berlama-lama gitu. 2 jam Ustaz. Kelas Ana biasanya itu 1,5 jam, jarang, biasanya 2 jam. Jadi mereka nyaman di situ. Nah, dari situlah kalau dulu itu cuma di Malaysia dan kemarin pertama kali rasanya yang minta tuh memang jemaah Malaysia. Karena saya nggak punya jemaah Indonesia karena kan lama di Malaysia, hampir sekitar 5 tahun itu. Jadi di akhir. Jadi jemaah Malaysia karena masih ingin diajarin, akhirnya kita bertemu dulu pertama kali bukan Zoom ya Ustaz. Apa namanya? Ya, Google Meet gitu ya, Google Meet kah, pakai apa lagi itu namanya itu ada tuh. Nah, jadi alhamdulillah Zoom sangat membantu karena bisa share slide gitu kan. Jadi ternyata pengkajian Al-Quran ketika kita bantu dengan slide itu alhamdulillah lebih bisa paham. Nah dari situ muncullah satu jemaah Malaysia, muncul nggak tahu dari mana arahnya ada jemaah Brunei. Kemudian muncul lagi jemaah Indonesia. Sekarang ini dalam masa pandemi, alhamdulillah kita sudah buka hampir 10 kajian. Berjadwal atau seperti apa? Iya, Misalnya seminggu berjadwal. sekali, hari apa Jadi gitu. ketika mereka minta misalnya yang pertama sekali nih sebenarnya ada alumni Mantingan juga, ayo kita dakwah Quran karena dia tertarik dengan kajian anak terhadap Al-Quran gitu kan. Jadi kan anak dari Malaysia memang sudah fokus Quran. Jadi anak bahas surat-surat pendek tadi kayak seperti surah Al-Asr gitu kan, panjang itu kita bahas waktu. Kenapa Allah mention surah Al-Asr? Kenapa nggak Al-Fajrnya? Kenapa nggak duhahnya gitu kan? Nah itu yang selalu kita akan, dan itu yang memang benar-benar ketika orang belajar itu kenapa cuma Al-Asr? Kita punya An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, itu kita akan gabung jadi satu. Dan alhamdulillah sekarang sudah punya modul Ustaz. Sudah punya modul, tinggal bikin bukunya aja. Belum sempat. Ya. Jadi kajiannya seminggu dari sekali situ, berjadwal gitu saja. Berjadwal. Rata-rata setiap kajian itu sebulan, ada yang sebulan sekali, ada sebulan 2 kali, ada sebulan 4 kali. Misalnya saya punya taklim itu namanya taklim Darussalam Brunei. Itu meminta setiap bulan 4 kali. Dan saya sudah ke Brunei 2 kali. 2 kali dipanggil seminar Al-Quran. Jadi yang pertama mungkin levelnya rumah ke rumah. Yang kedua itu benar-benar diundang secara resmi dan kita adakan di university. Tetapi sebenarnya bukan university yang mengadakan. Jadi ada namanya Al-Furqan Holding. Dia itu adalah kayak semacam kayak apa, kalau kita kursus fokus ke Quran. Dan dia minta. Dan memang Ustadz Masya Allah ketika anak mau masuk ke sana, anak diuji sekitar berapa Ustadz ya? Dari tim mereka ada 8. Oh, diuji. 8 orang yang menginterview sebelum kita kasih ceramah. Nah kalau lulus baru diizinin ceramah. Nah gitu. Jadi itu Brunei. Nah Malaysia udah kali ketiga bolak-balik diminta juga sama jemaah. Jadi mungkin itu ya kalau misalnya dibilang mancanegara, tapi semuanya bermulainya sebenarnya di Zoom. Kalau yang mancanegara itu sebenarnya Malaysia aja yang offline dulunya. Tapi karena sekarang sudah online, nah sekarang bertambah lagi, ada yang dari Saudi, ada yang dari Singapura, ada yang Jerman, ada yang dari Belanda. Allahu a'lam, kita selalu buka kelas Zoom-nya secara umum. Tapi khusus muslimah, nggak ada ini. Tapi biasanya kalau suami-suami dia akan samping istrinya lah, dia nggak akan masuk. Nah, jadi hari-hari seperti ini Ustaz. Jadi selama corona, jadi ketika orang memang di rumah, saya sudah banyak menghabiskan waktu tuh hampir kadang 1 hari 3 kelas, pagi, siang, malam. Jadi pagi ngisi kajian yang Indonesia, terus siangnya Malaysia. Ini baru berhenti Ustaz, baru kemarin tuh berhenti. Kelas terakhir itu majlis taklim Darul Hikmah
Shah Alam Kuala Lumpur yang minta. Kita tadabbur tentang surah Al-Baqarah 186 tentang doa, karena itu diselipkan Allah di ayat-ayat puasa. Jadi berurutan aja. Nah, yang asiknya lagi sebenarnya jemaahnya sih nggak sampai banyak ya. Mereka tuh berputar-putar aja di kajian-kajian yang kita tampilkan. Jadi alhamdulillah memang mereka beristiqomah membersamai, mentadaburi surat per surat. Jadi ini yang menjadi satu kenikmatan, bahwa ketika kita belajar bahasa Arab, kita pegang senjatanya. Orang-orang di luar sana mau mengkaji Al-Quran, tapi mereka nggak paham bahasa Arab. Lalu kita yang punya bahasa Arab, apa tanggung jawab kita? Saya selalu berpikir Al-Quran tuh indah luar biasa, Ustaz. Bagaimana mungkin ditampilkan Al-Quran itu bikin males dengar ceramah? Jadi saya buktiin. Dan ternyata Masya Allah, kalau ahli bahasa Arab itu mau bekerja keras, benar-benar keluarkan ilmu Quran itu, rasanya nggak ada yang bosan ketika Al-Quran itu dijelaskan. Dan tentu saja, ya itu tadi, dia nggak bisa dakwah yang secara besar, nggak bisa. Dia memang secara khusus mendalam, mendetail gitu ya. Iya betul sekali, mendalam, mendetil, tanya jawab. Nah itu yang kemarin saya coba untuk transfer ke anak-anak Mantingan ketika saya diundang. Saya bilang, coba dakwah itu dari hati. Jadi kita ini kalau dakwah kan memberi cahaya. Bagaimana mau memberi cahaya kalau hati tidak bercahaya? Apakah kita sudah melazimkan qiyamul lailnya? Sudah jatuh cinta? Dan ini yang saya ingin transfer. Kita selama ini berada di ma'had. Apakah betul kita tahu bahasa Arab karena kita jatuh cinta sama Qurannya? Apa kita cuma belajar bahasa Arab saja? Ustaz, terus terang, saya tuh pengen sekali ada yang membuat perubahan bahwa belajar bahasa Arab sebenarnya Quran. Misalnya Ustaz ya, kita belajar fi'il madhi, mudhari, amr. Kita kan gitu aja. Coba, kalau kita bilang ada 7 surat yang diawali dengan kata tasbih. Sabbaha, yusabbihu, sabbih, subhana. Madhi, mudhari, amr, masdar. Itu kan kalimat Quran. Sabbahalillah. Ketika untuk alam semesta dia menggunakan kalimat sabbaha. Ketika untuk manusia dia menggunakan yusabbihu, dia alam semesta dia yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Ketika untuk manusia dia menggunakan kalimat sabbih. Maka kita kan nanya tuh, kenapa sih kalau untuk alam semesta sabbahalillahi ma fis samawati wal ardh, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Tapi giliran manusia sabbih bismi rabbikal a'la. Nah itu Ustadz, biasa selalu kita akan tanya, kenapa ya kalau untuk manusia fi'lul amr? Kenapa kalau fi'il madi, mudhore, alam semesta, ibadahnya alam semesta pakai fi'il madi, fi'il mudhore? Tapi kenapa kalau manusia fi'lul amr? Kan manusia paling sedikit zikir. Kemudian kan nanti ada kalimat masdar. Masdar nggak berkait waktu, nggak berkait dengan pelaku. Kalau tasbihnya berhenti, apakah Allah tidak ada tasbihnya? Maka ada kalimat subhanalladzi asra bi abdih. Allah mentasbih dirinya, zatnya. Nah ini Ustadz, yang seperti ini kan jarang kita bahas. Kita selalu akan melihat Quran tuh dari depan saja. Jadi kalau cuma diulang-ulang seperti itu kan, akhirnya mereka kurang. Nah begitu saya masuk, pertama yang takjub dengan Quran itu saya sendiri Ustadz, terus terang. Jadi saya baru setelah bertahun-tahun keluar dari Mantingan, saya baru tersadar, ya Allah nikmat sekali ya punya ilmu bahasa Arab ini gitu. Nikmat sekali, karena kita yang bisa merasai kenikmatan Al-Quran itu. Dan asik sekali ketika kita mencari surat itu, kita boleh dengarkan ceramah siapapun, kita boleh buka buku manapun, kita baca artikel manapun. Nah ini yang tadi alhamdulillah, karena tadi saya bilang saya suka pemikiran, saya suka baca, saya suka nulis juga sebenarnya. Tapi sudah sekarang ini karena banyak jadwal jadi menulisnya berkurang. Jadi saya bilang, orang ceramah, antum jangan ceramah kalau 10 buku belum antum baca. Belum baca artikelnya, belum dengar ulamanya gitu. Antum harus meracik Al-Quran itu, kalau didengar orang jatuh cinta.
Kalau antum nggak membuat orang itu jatuh cinta dengan Qurannya, antum bertanggung jawab karena wajah Quran ada di wajah antum. Jadi kalau antum ceramah cuma cerita sana sini aja, apa yang mereka dapat? Ya, betul. Jadi ini yang ana selalu akan, kita sebenarnya banyak alumni itu kita buka juga satu kajian itu. Jadi ana coba untuk transfer roh itu. Bahwa Al-Quran tuh indahnya luar biasa, lalu kenapa ditampilkan dengan biasa? Kenapa orang kalau dengar Quran kok ngantuk? Ya, betul. Yang- Jadi sebenarnya alumni Gontor Putri itu punya potensi besar ya. Betul sekali. Untuk Betul sekali. membuat dakwah dengan pola dan model yang berbeda gitu ya. Betul. Sekarang umat memerlukan dakwah yang menarik, asik, yang bisa buat lupa diri. Bukan kalau yang didengar, kapan sih Ustadz ini selesai gitu. Ya. Dan nggak perlu melucu, Ustadz. Nggak perlu melawak sebenarnya. Melawak dan melucu itu cuma ketika kita masuk ke Qurannya, bahkan kita nggak tahu mau diletak di mana tuh cerita-cerita itu kan. Kita fokus ke Qurannya. Jadi terus terang, ketika misalnya saya bahas nih Ustadz surah Al-Asr, itu sampai 3 kali pertemuan, 1 kali pertemuan 2 jam. Jadi untuk membahas surah Al-Asr memerlukan 6 jam pertemuan. Jadi mau diletak cerita-cerita itu di mana? Jadi kadang kalau misalnya melihat dakwah itu cerita, kenapa punya banyak waktu untuk bercerita? Padahal Al-Qur'annya itu kalau sudah dibahas, kita kehilangan sedikit sekali waktu. Jadi memang kalau misalnya ana boleh nih mau inspirasi kita ini, kita punya senjatanya, kita punya bahasa Arab. Di luar sana mereka mau jatuh cinta sama Quran, tapi mereka nggak bisa masuk ke Qurannya, hanya bisa ngapal, mereka nggak bisa mentadaburi. Maka sekarang ini tugasnya kita. Saya selalu katakan ke kawan-kawan, kalau ustazah yang kemarin sore karena ikut lomba aja bisa jadi ustazah gitu, atau ustadz gitu, kenapa kita yang 6 tahun digembleng dengan ilmu yang luar biasa nggak maju? Harusnya kita confident ya. Nah sekarang masalahnya dakwah itu dari hati Ustaz. Itu yang nggak kena. Ketika hati tadi nggak bisa link ke dunia dakwah, apa yang mau kita sampaikan? Dan ini yang ana dapatkan, tidak semua orang memilih jalan dakwah. Tidak semua orang. Kalau memilih jadi ilmuwan tuh akademisi itu banyak kok kawan-kawan kita yang udah ini. Cuma nggak semudah itu untuk memilih jalan yang langsung ke publik berbicara tentang Qurannya, nggak tahu siapa jemaahnya gitu. Itu yang sekarang ana coba dengan kawan-kawan. Jadi alhamdulillah, masya Allah, kadang ada kawan-kawan yang ikut Dil, dia selalu panggilnya Dil kan, Fadila gitu. Dil pinjam slide ya, ana mau ceramah, silakan. Yang buat ana yang malam-malam begadang bikin slide ana, yang baca ana, antum yang menyampaikan, nggak ada masalah. Jadi anak tantang kawan-kawan, silakan masuk. Tapi ya begitu Ustaz, keindahan dunia itu nggak pernah bisa mengalahkan keindahan akhirat. Jadi rata-rata banyak yang nggak bisa beristiqomah dalam majlis taklimnya karena ya kesibukan di luar sana. Apalagi seorang istri ya, seorang istri gitu. Jadi kalau dihadapkan kayak kita punya kajian pagi ya, dengan suami itu gimana itu mengelola? Oke, ini poin pentingnya juga. Ini keluarga, terus betul. Kemudian profesi itu seperti apa itu harus dikelola? Ya, yang jelas suami mensupport abis. Bahkan kalau dakwah itu ke kampung-kampung dia akan antar istrinya dan dia akan mengizinkan. Jadi poin pertama harus betul, izin suami. Harus suami yang juga punya ruh dakwah. Kalau nggak punya ruh dakwah, dia mengizinkan istrinya untuk berdakwah. Nah, dan itu ternyata anak gontor kan. Jadi anak gontor lebih luas pemikirannya. Dia tahu bahwa dakwah itu udah jadi ruh kita kan. Dakwah gontor itu sebenarnya ruhnya dakwah. Tinggal memang kita melihat apakah di depan ini memerlukan kita atau tidak. Karena ini terus terang Ustaz ya. Kalau bicara tentang ustadz rasanya itu udah banyak ya. Yang sekarang ini ustazah. Yang ustazah ini kan memang karena kewajiban kita sebagai istri, ngurus anak, ngurus ini ini yang selalu ya. Misalnya kalau kita katakan kadang kan biasanya kan istri itu harus menjadi di rumahnya gitu ya. Di rumahnya.
Jadi seolah-olah fokus istri itu adalah mengurus. Jadi saya selalu katakan Rumah kalau tangga ngurus lah ya. anak, ya sekarang begini, kalau antum sukses ngurus anak, biasalah itu semua orang ngurus gitu. Tapi ibu-ibu yang di kampung antum tuh yang antum mau tarbiyah. Dakwah itu jiwanya Rasulullah. Sayyidah Aisyah itu luar biasa. Bagaimana sumbangsinya dengan dunia dakwah para istri Rasulullah gitu. Jadi kita kalau bicara diri kita sendiri itu sudah settle. Tapi dakwah tuh bukan bicara diri sendiri. Nah itu yang disebut al-asr tadi. Takmilun din nafsi amanu wa amilus sholihat. Memperbaiki diri sendiri boleh aja dengan iman wal amal. Tapi watawassaw bil haq watawassaw bis sabr itu takmilun lil ghaib, menyempurnakan orang lain. Barulah baru boleh memanfaatkan waktu. Saya selalu akan mengatakan waktu itu kalau cuma amanu wa amilus sholihat, kita masih kipas-kipas. Tapi kalau sudah masuk watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, kapan dunia dakwah berhenti, Ustaz? Rasulullah meninggal saja meninggalkan belahan dunia dakwah yang luas. Jadi ketika misalnya kita katakan istri hanya di rumah, hanya fokus cuma membuat anak-anaknya sukses, itu belum, karena masih mikirin diri sendiri. Maka kalau sudah memikirkan umat, nggak ada istirahat. Menyeimbangkan ini Menyeimbangkan. keluarga Ya, dan kepentingan profesi. saya selalu saya berkeyakinan begini, yang saya tolong kan agama Allah. Yang saya kampanyekan siang malam itu kan agamanya Allah. Masa Allah nggak mau nolong saya? Jadi Ustadz ketika saya serahkan sama Allah, saya bilang, wahai Allah, saya tolong agama Engkau. Saya habiskan waktu di dalam dunia dakwah ini. Ustadz terus terang memang kalau mau menyampaikan, saya memerlukan waktu untuk buat slide. Dan saya memerlukan waktu untuk membaca. Jadi saya bukan ceramah saja. Sebelum ceramah itu ada waktu saya membaca Iqdadut Tadris ya. Itu sudah ajaran dari Gontor kita dulu. Kita nggak akan bisa ceramah sebelum membuat Iqdad itu, dan itu saya buat dengan slide kan gitu. Jadi saya cuma berdoa sama Allah, wahai Allah, iya, wahai Allah, kita sudah korbankan waktu, tenaga, semuanya untuk agama Engkau, maka aku dapat, wahai Allah. Maka coba settlekan urusan aku. Alhamdulillah Ustaz. Ketika kita serahkan kayak gitu, suami diberikan pengertian yang luar biasa. Jadi dia kalau ngelihat istrinya pagi, siang, malam berada di dunia Zoom-nya, dia cuma akan kata kita makan apa gitu kan. Jadi dia nggak pernah menuntut, dia selalu terima apa adanya. Kalau masak ya masak, kalau ternyata istrinya nggak masak dia coba, karena kita juga tinggal di tempat yang kompleks university ya. Jadi yang namanya restoran yang murah meriah, bersih, higienis tuh kita juga ada gitu. Jadi ya seperti itulah, fleksibel, dan terkadang masya Allah ini juga yang saya nggak tahu apakah anak Gontor semuanya seperti itu. Karena suami alumni Gontor, ya alhamdulillah mandiri gitu loh. Kalau ngelihat kerja rumah yang belum selesai, ya dia buat tanpa disuruh. Jadi saya selalu katakan, ya benar sekali. Kalau misalnya kita katakan dulu ya, di belakang lelaki yang sukses ada istri yang sukses gitu ya. Yang ini ya, ada istri. Kalau saya enggak, istri yang sukses di belakangnya ada suami yang keren. Sama lah ya. Jadi iya benar, itu bisa dibalik. Jadi sekarang misalnya kalau kita katakan suami sukses, ada saya yang memahami gitu. Dan ketika saya bergerak di luar sana dengan full time of dakwah dikasihkan ke umat, ada suami yang sukses di situ, yang menerima apa adanya, membantu dengan luar biasa. Karena kita tahu hidup kita pun nggak berapa lama kan, apa yang mau kita persembahkan. Dan kita nggak bisa bikin pondok, karena saya sudah banyak aktif di situ, dan yang di pondok dia menjalankan perannya, kita yang berdakwah juga menjalankan perannya. Jadi dakwah itu di segala sisi sebenarnya, bukan hanya dalam ceramah. Dakwah itu juga ketika kita bergerak di pondok itu dakwah, ketika kita bergerak di university kalau memang itu benar-benar mendidik mahasiswa itu juga dakwah, ketika kita berada di publik ini juga dakwah. Cuman memang kan dalam konteks yang besar Ustaz, yang bisa menginspirasi banyak orang tuh ya ini yang kita sebut dakwah gitu. Nah, jadi seperti itulah pengennya dakwah ini. Sebenarnya dakwah kan fleksibel, nggak perlu ngantor. Kita boleh kapanpun bisa, pagi, siang, sore, bergantung waktu kita. Saya baru-baru ini aja Ustadz, ketika tiba-tiba selesai S3 sebenarnya saya sudah
sangat-sangat menikmati Zoom-nya saya dengan beragam jamaahnya. Saya tuh sebenarnya sudah nggak mau lagi masuk office dan lain sebagainya sebenarnya. Tetapi alhamdulillah ada informasi apply di sana Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Kebetulan suami juga ada di situlah, tapi sebagai organisasinya ya, karena dia di UIN Bengkulu. Nah, dan alhamdulillah begitu kita masukkan dengan cepat diproses jadi dosen tetap. Hanya hitungan bulan. Sementara kan banyak yang saya cuma bertanya gini, apa maksudnya ya ketika dimudahkan kita untuk masuk ke akademik, masuk ke university? Mungkin Allah punya planning baru lagi bahwa dakwah ini nggak hanya di Zoom-nya ini. Alhamdulillah Ustadz sekarang bertambah lagi karena dengan masuk Muhammadiyah dosen-dosen mungkin iya jadi nyebar lagi kan. Akhirnya sekarang sudah melebar juga ke dakwah offline juga lagi. Ketemu dengan jemaah lagi. Jadi ini sebenarnya kerja yang bagi saya sangat fleksibel. Setiap saat, kalau misalnya gini Ustadz, kita kalau misalnya bekerja misalnya untuk dunia misalkan lah, bekerja di office apa, mungkin kan kita nggak ingat kan nama Qurannya, nggak ingat. Tapi ketika kerja dakwah yang mengkaji ayat Allah, kita bekerja untuk dunia iya, hati terpanaskan, hati jatuh cinta. Kemudian juga alhamdulillah Ustadz tahu sendiri bagaimana penghargaan orang untuk dunia dakwah. Karena Allah yang punya rezekinya, Allah bukakan semua hati untuk ini. Jadi bagi saya inilah pekerjaan yang paling nikmat di dunia ini gitu. Memanaskan hati, kita jadi jatuh cinta, orang lain jatuh cinta. Dan kemampuan kita Ustadz, ketika kita mengkaji Quran lagi, baca lagi, ini sebenarnya lebih hebat dari pondok dulu Ustadz. Karena dulu Ustadz terus terang di pondok, mana ada mau mengkaji-kaji kitab tafsir itu. Mana ada, nggak punya waktu. Baru sekarang anak buka buku tafsirnya. Baru sekarang anak pahami asbabun nuzul. Kenapa Allah turunkan surah Al-Baqarah 183 sampai 187. Ternyata ayat puasa tuh ada 183 sampai 87. Dulu di pondok nggak pernah melirik. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu nggak pernah. Mau tahu artinya, mau tahu paham maknanya, kenapa Allah turunkan itu, kenapa Allah selipkan. Jadi banyak sekali yang anak kira dunia dakwah memberi kita kayak semacam semangat beribadah. Nah, jadi itu yang mungkinlah bisa mudah-mudahan yang menginspirasi. Jadi kemarin waktu di Mantingan tuh juga saya katakan umat itu sekarang memerlukan ulama-ulama yang mau betul-betul mengkaji Al-Quran. Dan inilah kita ini kan sebenarnya. Jadi kawan-kawan tuh kadang nggak inilah kita. Terus kalau nggak kita siapa lagi? Siapa lagi coba? Yang 6 tahun, 7 tahun, apalagi anak gontor ya. Anak gontor ya, betul. Kenal banget itu public speakingnya. Nah, untuk adik-adik gitu ya, yang ada di pesantren dan alumni pesantren, khususnya Putri ini, kalau mereka ingin berkecimpung di dunia dakwah, apa saja yang harus mereka siapkan dari sekarang? Oke, sip. Siapkan hati yang lebih dulu jatuh cinta. Pertama, hati jatuh cinta dengan Allah. Jadi jatuh cinta dengan adik-adik, Allah. Oke, satu. betul. Jadi begini, konsepnya ada. Bagaimana mau memberi cahaya kalau hati antum nggak bercahaya? Oke. Bagaimana antum boleh membuat umat jatuh cinta kalau antum nggak jatuh cinta? Mulai cinta itu dari diri antum. Selama di pondok, hadirkan rasa ketika baca Quran. Antum bangun malam. Ini yang harus kita lakukan. Jadi meskipun kita di pondok, nggak menjamin spiritual kita meningkat. Kecuali kalau kita yang mulainya. Maka bangun malam. Rasakan bacaan Al-Quran. Buat bahasa Arab itu adalah hal yang paling berharga karena kita boleh paham baca Quran dengan bahasa Arab. Itu yang pertama. Jadi siapkan hati dari sekarang. Hati. Hadirkan cintanya.
Hadirkan Kemudian yang cinta kedua, pada Allah. Kedua, sebenarnya ya udah aktif saja dengan latihan public speaking. Jadi jangan lagi menganggap bahwa public speaking, hitoba itu cuma sekedar rutinitas pondok yang harus dijalani. Tapi yakinkan diri bahwa suatu saat ketika keluar dari pondok, aku akan menjadi dai sesungguhnya. Maka skill untuk tampil secara menarik, dari segi bahasa gitu, dari tampilan-tampilan itu juga. Maka insya Allah jadi semangat ya kalau lagi apa namanya Ustaz, muhadoroh ya. muhadharah kalau di sana itu. Ya, muhadharah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Masya Allah. Masya Allah. Selalu anak katakan, kita sudah belajar agama. Jangan lepas agama itu. Coba, dulu kalau kita sering, ini selalu saya akan katakan, ini termasuk nggak tahu ya kalau Ustadz ya. Kalau dulu ada banyak yang mengatakan, udah lama tuh di pondok, udah 6 tahun belajar agama. Masa S1 juga belajar agama sih? Banyak kan kawan kita yang banting setir. Iya, betul. Karena merasa udah di pondok, udah belajar bahasa. Masya Allah. Coba antum lanjutkan. 6 tahun itu. Antum lanjutkan ke S1. Antum lanjutkan ke S2. Antum lanjutkan ke S3. Antum merupakan. Ya. Kalau kita punya, Ustaz selalu anak katakan begini. Kita kalau, ini bukan yang nggak menutup kita boleh pilih jurusan yang lain ya. Kalau misalnya kita masuk ke dunia kedokteran Ustaz. Siapa saingan kita? Banyak kan? Orang Cina, orang mana semua. Mau jadi dokter. Tapi coba masuk dalam dunia Quran. Siapa yang mau jadi saingan kita? Jadi S1 Quran, S2 Quran, S3 Quran. Jadilah pakar tafsir. Munculkan kitab tafsir. Saya termasuk terlambat Ustaz. Baru menyadari ini setelah selesai S3 saya. Kalau saya tahu dari pondok, saya dari awal saya akan kupas Al-Quran itu sampai habis. S1 saya Quran, S2 saya Quran, S3 Al-Quran. Kenapa kitab tafsir kita cuma berkutat kepada tafsir Buya Hamka dengan Quraisy? Siapa coba yang lain yang mau buka, mau bikin tafsir Quran? Jadi sekarang ini, kalau bisa kita mengkaji Quran, mana tahu kita jadi Ibnu Sina, mana tahu kita jadi Ibnu Khaldun. Sekarang ilmuwan dari Quran tuh hampir nggak muncul. Karena umat Islam kan ini Ustaz, asik di depan-depannya aja. Jadi Masya Allah, anak pondok mulai fokus di Quran. Insya Allah, apa sih Al-Quran tuh yang nggak ditemukan? Ilmu semua boleh ditemukan. Jadi mudah-mudahan ya, bukan hanya menjadi dai ya, kita pengen Al-Quran itu benar-benar nanti dibuat satu penelitian, dibuat satu ilmu baru, muncul ilmu Al-Quran ya. Jadi kalau saya memang Ustadz terus terang sudah terlambat kan tadi basic saya kan akidah filsafat, akidah pemikiran. Akhirnya sampai ke sini juga karena hidayah. Jadi saya berharap nih adik-adik nih muncul kan dari kita ini, muncul ulama Quran yang kita katakan pakar. Pakar karena apa? S1 Quran, S2 Quran, S3 Quran. Lalu kita terjun untuk berdakwah. Ya Allah, berapa banyak nanti yang akan berada di majelis ilmunya karena jatuh cinta sama Quran. Karena Al-Quran itu dijelaskan oleh seorang dokter yang pakar. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini menginspirasi. Karena alhamdulillah channel ini untuk semua ya Ustadz ya. Untuk semua, mungkin orang tua, ada santri-santri gitu ya. Masya Allah. Cuma satu, pahala orang yang berdakwah, surga Allah. Surga Allah itu yang kita inginkan. Amin. Kalau giroh dakwah besar, Allah yang akan ajarkan. Ya, coba saja perlahan-perlahan. Karena kan punya metode sendiri kan dalam dakwah itu. Dan nggak semestinya dakwah itu kan secara publik Ustaz. Kalau kita jadi guru, kita bisa berdakwah kok sama murid-murid kita. Masukkan nilai Quran ketika mengajarkan apapun. Kita jadi misalkan di rumah sakit kah, jadi dokter kah, kenapa hanya berbicara tentang obat? Kenapa nggak ambil 10 menit untuk menasehati pasiennya bahwa asy-syafi huwallah? Yang mau jadi engineer, mau jadi bos kayak atau apa? Kenapa nggak masukkan Allah dalam pekerjaan itu? Maka semuanya jadinya nilainya dakwah. Dan seperti channel ini juga nih, kalau Ustadz Akbar memasukkan nilai dakwah di sini, inilah dakwah juga, ruang dakwah. Jadi ketika Allah juga yang dijadikan targetnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, maka nggak ada. Dakwah itu nggak bisa dihentikan. Di setiap lini mesti ada dakwahnya.
Jadi ya nggak menutup kemungkinan harus pintar ceramah dan lain, enggak. Antum jatuh cinta aja sama Allah, terus antum sebar cinta ini semua. Nah, begitu ya. Barakallahu fikum Ustazah. Mudah-mudahan selalu Insya sehat Allah, ya. Ustaz. Amin, Allahumma Mudah-mudahan amin. Begitu juga dengan selalu. Ustadz Akbar ya. Mudah-mudahan ini Amin, amin. benar-benar menginspirasi, dan bagi saya ini juga bagian dari dunia dakwah. Amin. Tapi dengan metodenya tersendiri. Ya, betul. Ya, Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita semuanya. insya Sampai ketemu di lain kesempatan, insya Allah. Nanti berarti sekarang di Palembang. Di Palembang atau di Bengkulu? Sekarang di Bengkulu. Di Bengkulu. Oh, lahir di Palembang, tapi sekarang di Bengkulu. Palembang, kemudian hijrah ke Bengkulu. Sekarang di Bengkulu ya. Insya Allah nanti kalau saya ke Bengkulu, saya mampir silaturahim ke tempat Anda. Silahkan Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsira Ustaz. Sudah Amin. memperkenankan untuk hadir di sini, memberikan inspirasi. Mudah-mudahan insya Allah. Amin. Terima kasih banyak, Ustazah. Demikian teman-teman sekalian, sahabat MJW, kisah yang luar biasa dari Ustazah Fadilah Ulfa Doktura ya. Ini dai mancanegara, dahsyat sekali pengalaman beliau. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semuanya. Terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.